kelas 8H yang beranggotakan saya, Husna Aurelia Firmansyah. Saya Berliana Sarah Maharani. Saya Laila Fitria Kusmawati. Saya Vika Triana Dewi Safira. Saya Fajar Aditya Putra Santa. Saya Doni Tabian. Akan membuat vlog video skal ke Malang dan Kota Batu. Ikuti keseruan kami ya. Berikut penjelasan singkat beberapa arca terkenal yang ada di Candi Singosari. Arca Dwarapala, patung raksasa penjaga pintu masuk, melambangkan kekuatan dan pelindung area Sutya. Arca Durga Mahisasura Mardini, dewi yang mengalahkan raksasa Mahisasura. Arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan berkepala gajah. Arca Siwa Bhairava, wujud siwa yang mistis dan menyeramkan, mencerminkan ajaran siwa Buddha. Arca Resi Agastya, guru suci penyebar ajaran siwa di Nusantara. Itulah beberapa arca terkenal yang ada di Candi Singosari dan masih banyak yang lainnya. Candi Singosari, yang terletak di Desa Candirenggo, Malang, merupakan peninggalan bersejarah bercoret siwa Buddha yang dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Candi ini didirikan sebagai penghormatan kepada Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari yang gugur dalam pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Candi ini sering disebut juga sebagai Candi Menal atau Candi Kendades. Museum Brawijaya merupakan museum militer yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya perjuangan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Jawa Timur. Di Museum Brawijaya terdapat koleksi senjata tradisional seperti tombak, keris, dan pedang. Senjata modern seperti pistol, senapan mesia, mortir, dan bazooka yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Di museum juga terdapat koleksi mata uang kuno yang digunakan pada masa lampau. Mata uang tersebut dipamerkan sebagai bukti sejarah ekonomi dan alat tukar pada zaman dahulu. Terdapat koleksi baju, seragam tentara yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Seragam ini menunjukkan identitas, pangkat, serta perlengkapan yang dikenakan para prajurit saat bertugas. Koleksi tersebut membantu pengunjung memahami kehidupan dan perjuangan tentara pada masa lalu. Alat medis masa lalu yang digunakan untuk merawat prajurit yang terluka dan korban perang menunjukkan tenaga medis pada masa perjuangan membantu penyembuhan dengan peralatan yang masih sederhana. Di sini terdapat koleksi burung yang dahulu digunakan untuk mengirim surat atau pesan pada masa perang. Burung tersebut membantu komunikasi para pejuang sebelum adanya alat komunikasi modern. Gerbong maut digunakan untuk membawa tahanan pejuang dari Bondowoso ke Surabaya pada tahun 1947, menyebabkan banyak pejuang gugur karena kekurangan udara dan panas. Zona ini menjelaskan tentang struktur dan fungsi gigi manusia. Pada zona ini kita dapat melihat jenis-jenis gigi, cara menjaga kesehatan gigi, serta informasi tentang pentingnya kebersihan mulut agar terhindar dari kerusakan gigi dan gusi. Area ini mengenalkan fungsi hidung sebagai indera penciuman dan alat pernapasan. Pada zona ini, kita belajar tentang bagian-bagian hidung, cara kerja penciuman, serta pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan.
Let's go. Jadi di sini ada paru-paru ketika manusia itu berkokok menyebabkan paru-paru kita akan menjadi buta. Nah ini contoh paru-paru yang manusia yang tidak Sekarang kita akan masuk ke zona hati. dari penyakit kuning atau terapi bisa. Tapi kalau untuk saat ini terapi hati bisa disebabkan karena sering konsumsi mie instan, sosis, hamburger, minuman masak, bahkan minuman beralkohol. Itu. Jadi kalau sudah serosis, hatinya akan rusak dan terjadi penumpukan cairan yang ada di telur. Jadi Oke guys, sekarang kita akan masuk ke zona hati. Di sini ada glandul prostat, ginjal kanan, ginjal kiri, arteria. Selanjutnya kita masuk ke zona kandungan. Dia turun, dia naik di pesta, tekanannya tinggi. Cewek cantik berbahaya mencuri hatiku. Dia memantul terus bergerak, tak hilang kendali. Ada fakta-fakta tulang manusia dan tulang hewan dari ini. Wis. Kasih paham bokok, bokok, bokok. Kasih paham bokok, bokok. Bukan, 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 kasih paham bos. Kasih paham bos. Jadi hari ini kita berada di Jatipak 1, Kabupaten Malang. Kita sekarang akan menuju ke tempat wahana. Kita akan mencari wahana favorit kita. Kita akan mencari 7 wahana. Ikuti keseruannya. Sampai jumpa, goodbye sayang, aku rapi. Minggu esok Hai semua. Hai semua. Saat ini kita ada di destinasi terakhir yaitu di alun-alun Kota Batu. Ikuti keseruan kita ya. Alun-alun Kota Batu merupakan salah satu tempat wisata populer di Kota Batu yang memiliki suasana nyaman dan bersih. Di area ini terdapat taman bermain, biang lala, serta banyak penjual makanan khas yang menambah daya tarik tersendiri. Lokasinya strategis di pusat kota sehingga mudah dijangkau. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Skal kita hari ini.